lagi bersama aku Rafila, hanya di podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Hari ini di episode ketiga udah menarik banget, dari mulai temanya aja lifestyle asik tanpa sampah plastik. Itu kok bisa ya? Gimana caranya kita nggak bisa pakai sampah plastik lagi, udah mengurangi sampah plastik tapi juga sekaligus meningkatkan dan membangun lifestyle yang asik. Oleh karena itu hari ini kita juga udah kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Hari ini kita sudah kedatangan sama Kak siapa? Kak Tiza, yang juga pastinya akan sharing sama kita hal-hal seputar diet plastik dan gimana karir ataupun perjalanan memulai organisasi ini, memulai platform ini yang pastinya akan langsung kita bahas. Sebelumnya aku mau nanya kabar dulu, kalau dari Kak Tiza sendiri kabarnya gimana Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak Vila sendiri gimana kabarnya? Baik, hari ini kita juga langsung nih syutingnya, fun fact nih, kita syutingnya diizinin untuk ke rumahnya langsung, yang pastinya rumahnya nyaman banget, emang sangat menggambarkan konsep sustainability itu sendiri. Aku juga mulai kepo nih dari education backgroundnya Kak Tiza sendiri, itu apakah benar dari Harvard Law yang jurusannya tuh kalau majornya kalau boleh tahu apa sih Kak? Majornya Climate Change Law. Berarti bahas dan belajar itu seputar apa? Bahas belajar kan perubahan iklim sedang terjadi. Waktu itu mungkin 15 tahun yang lalu ya lulus dari Harvard Law School. Jadi 15 tahun yang lalu climate change itu belum terasa seperti sekarang. Kalau sekarang kan berasa banget ya. Setiap hari panasnya atau nggak jelasnya, dan curah hujannya nggak jelas. 15 tahun lalu itu masih sebuah konsep yang nanti terjadinya di masa depan. Jadi saya belajar bagaimana negosiasi internasional, treaty internasional mengenai perubahan iklim, kemudian pelaksanaan hukum mitigasi adaptasi perubahan iklim seperti apa. Oke, sempat yang tadi kakak mention juga, itu kan berarti masih belum sesuatu hal yang lumrah gitu untuk dipelajari. Dan kalau dari kakak, apa sih yang bikin kakak tuh tertarik untuk ngambil jurusan itu? Apalagi di Harvard, itu sekolah yang prestigious itu. Kalau dari kakak tuh alasannya apa? Karena udah interest? Atau karena udah passion soal bidang itu? Kalau dari kakak gimana? Iya, passion dan obsesi mungkin ya beda tipis. Tapi dari kecil memang peduli lingkungan. Jadi waktu S1 di UI juga udah belajar hukum lingkungan internasional. Terus pada saat S2 kepingin lebih mendalami lagi yang namanya hukum lingkungan yang khusus perubahan iklim. Jadi sudah dari kecil sih itu jadi sebuah ketertarikan jadi juga ya. Secara alami sudah pasti memilih yang berbau-bau lingkungan lah dalam melaksanakan S2, udah niat emang pengen belajarnya hukum lingkungan, hukum perubahan iklim. Bahkan waktu itu ada 2 pilihan sebenarnya. Harvard bukan pilihan pertama. Oh gitu. Karena Harvard bukan pilihan pertama ya. Bisa ya. Oke. Ya karena ada kampus lain waktu itu Columbia Law School yang punya program yang benar-benar khusus banget perubahan iklim. Jadi waktu itu sempat bimbang antara 2 sekolah itu. Oke, jadi memang udah ketertarikan dari awal dan emang udah suka, apalagi sekaligus kita mempelajari langsung di sekolah juga, jadi pastinya bisa lebih matang juga untuk dari segi situnya. Oke, sekarang kita mau mulai bahas lagi dari ketertarikan kakak. Itu sebenarnya ketertarikannya tuh mulainya dari kapan? Adakah something yang akhirnya nge-trigger kakak, mungkin dari lingkungan atau faktor dari misalnya pertemanan, atau emang dari kakak sendirinya yang emang udah aware nih sama lingkungan sekitar kita tuh sebenarnya perlu perubahan loh gitu, atau gimana? Saya tuh nggak inget ya kapan mulai benar-benar peduli lingkungan. Yang saya ingat tuh adalah dari SD, dari SMP juga udah memahami bahwa manusia tuh merusak lingkungan. Mungkin ada hal-hal kecil kali ya, seperti misalnya kalau ada teman kemudian dia buang sampah sembarangan tapi di depan saya, itu udah terusik karena itu kan tadinya bersih jadi kotor gara-gara kamu gitu. Jadi udah terusik seperti hal-hal seperti itu. Atau misalnya lagi jalan-jalan, waktu itu sempet diajak liburan ya sama keluarga ke Kalimantan. Ini mungkin umur 11 atau 12 ya. Masih muda ya. Kan yang namanya ke Kalimantan udah excited banget ya, karena kebayangnya tuh bakalan hutan, ketemu rainforest lah gitu. Tapi pada saat sampai di sana, yang pertama kali dilihat adalah ada gunung dan gunungnya cuma setengah. Jadi setengahnya itu udah dibabat habis, udah diambil, ditambang lah ya. Sedangkan yang setengahnya lagi masih kelihatan ada pohon-pohonnya. Jadi itu lumayan membekas ya, bahwa agak shock gitu ya pas lihat itu pertama kali. Dan sedih gitu, kenapa sih kok yang cantik dirusak. Terus lama-lama ya sebenarnya
nggak langsung memutuskan untuk belajar hukum lingkungan, tapi karena selalu ada rasa terusik ya dengan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, lama-lama secara alami nyarinya itu gitu ilmunya. Oke Kak, kita tadi udah ngomongin banyak nih soal permasalahan yang emang benar-benar terjadi di sekitar kita. Terutama tadi pas Kakak bilang kayak ada gunung di Kalimantan yang udah setengahnya tuh terbabat habis. Kalau dari Kakak sendiri, apa sih salah satu isu lingkungan yang menurut Kakak tuh sekarang penting banget untuk dibahas gitu, yang penting banget untuk orang-orang tahu sebenarnya? Sekarang sih menurut saya banyak sekali isu lingkungan. Salah satunya yang saya jalani sehari-hari, yang membuat saya resah sehari-hari adalah banyaknya sampah. Karena saya tuh masih ingat ya, waktu masih sekolah itu sampah nggak sebanyak yang sekarang ini. Tapi sekarang apa-apa tuh pasti ada bungkusan sekali pakainya gitu. Ya. Baik itu plastik sekali pakai maupun yang sekali pakai lainnya. Jadi itu benar-benar menggunung. Saya tuh sering melakukan aksi volunteer, aksi relawan untuk misalnya bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai ya. Saya tuh cukup rutin pergi ke Pulau Seribu misalnya ya, dengan komunitas beach clean up, untuk bersih-bersih pantai di situ. Itu sekalinya bersih-bersih ya, mungkin mulai dari pagi bersih-bersih, udah bersih pantainya, nanti siang masuk lagi sampahnya datang lagi. Saya pernah ke Bantar Gebang, di situ saya melihat sendiri ya, ada 5 gunungan sampah di Bantar Gebang. Masing-masing gunungan itu tingginya sekitar 40 sampai 50 meter. Itu setinggi gedung mungkin 8 atau 9 lantai. Jadi saya tuh nggak melihat bagaimana kita bisa terus-menerus seperti ini dengan nyaman gitu. Nggak mungkin lah kita tetap hidup nyaman kalau sampahnya terus menggunung seperti ini. Jadi itu menurut saya salah satu hal yang sangat-sangat darurat. Benar banget, aku sebenarnya personally itu aku setuju Kak, terutama ketika sebenarnya ini ya kawan baik, fun fact-nya Indonesia itu ada di negara dengan urutan kedua sebagai produksi sampah terbesar di dunia. Makanya itu juga hal yang perlu kita aware banget, terutama dari produksinya itu sendiri. Kalau dari Kakak sebenarnya akar masalah sampah tuh dari mana sih Kak? Kira-kira menurut pandangan Kakak, apa memang karena kitanya nih sebagai masyarakat Indonesia yang udah terbiasa buang sampah sembarangan, gak mikirin produksi sampah plastik, atau sebenarnya memang dari segi penanggulangannya yang belum terlaksana dengan baik? Kalau dari Kakak gimana? Wah, kalau saya masih mulai di ujungnya lagi, yaitu di produksinya. Gitu. Justru karena ini kan kalau sampah itu kan ada sumbernya ya, ada asalnya kan. Asalnya itu kan sampah adalah sesuatu yang tadinya dipakai. Kemudian misalnya plastik ya. Plastik itu sebenarnya kan suatu benda yang didesain waktu itu pada tahun 70-an ketika plastik pertama kali diciptakan. Itu sebenarnya materi yang dibilang materi ajaib gitu, karena kuat tapi kok lentur, tapi bisa transparan gitu. Terus udah gitu ternyata dia bisa tahan lama, bisa sampai ratusan tahun tidak terurai kan. Tahan lama banget ya. Jadi itu waktu itu dianggapnya miracle material lah gitu, suatu materi ajaib. Sayangnya si materi ajaib ini yang segitu kuatnya, segitu lenturnya, segitu daya tahannya, segitu lamanya, itu dipakai untuk hal-hal yang cuma dipakai 5 menit kemudian dibuang. Dirancang untuk dipakai sekali doang gitu, langsung dibuang. Akhirnya karena dirancang untuk yang sekali pakai itu, akhirnya ya kita jadi punya banyak sampah yang tahan lama, nggak bisa terurai, ya kan. Terus udah gitu lentur, jadi ngelibetin semua. Kalau ada pohon-pohon salak tuh di sekitar Sungai Ciliwung kan, jadi keganggu suka juga, banyak nih pohon-pohon apapun lah, pohon salak, pohon apapun itu nggak bisa dibersihkan karena semuanya tuh stuck lah ya. Mengikatkan diri ya, si plastik-plastik itu mengikatkan diri pada batang-batang dan akar-akar dan mangrove dan itu jadi susah dibersihkan. Jadi menurut saya desainnya dulu yang dari awal menjadi masalah. Sebenarnya kalau kita bicara plastik, banyak hal yang memakai plastik yang memang kita butuhkan, dan saya nggak
pernah mempermasalahkan materi plastik itu sendiri kalau memang dipakai untuk hal-hal yang tahan lama. Tapi begitu dipakai untuk hal-hal yang sekali pakai, saya nggak sepakat. Jadi sebenarnya balik lagi kita ke lifestyle ya, yang perlu kita garis bawahi itu lifestyle-nya. Oke Kak, sebenarnya kalau ditanya soal sampah ini, pasti juga kita mau bicarain soal yang tanggung jawab itu sebenarnya siapa. Kalau ada pertanyaan, sebenarnya sampah-sampah ini tuh tanggung jawabnya siapa sih Kak? Kalau dari Kakak, itu kira-kira pandangannya gimana? Tergantung di mana ya. Kalau sudah, kan tadi saya jelaskan ya, sampah itu kan ada sumbernya, ada dia udah jadi sampah. Tapi sebelum jadi sampah kan sebenarnya bisa dicegah untuk menjadi sampah gitu. Jadi kita bicara dari produksi, dari distribusi, kemudian dari konsumsi, kemudian cara setelah konsumsi jadi apa. Jadi tergantung nih, siapa nih yang lagi megang di barang. Kalau lagi yang megang di barang produsen, harusnya produsen bertanggung jawab untuk merancang supaya si kemasan itu mudah untuk ditangani setelahnya gitu ya, mudah didaur ulang, mudah diguna ulang dan sebagainya. Kalau kita bicara misalnya restoran, kafe gitu, harusnya bertanggung jawab, nggak usah lah ngasih sedotan kalau nggak diminta, nggak usah lah ngasih sachet sambal kalau nggak diminta, styrofoam itu nggak bisa didaur ulang, nggak usah lah pakai styrofoam, itu kan punya tanggung jawab juga ya, restoran, warung dan sebagainya. Kalau kita udah bicara dipegang semua konsumen, ya konsumen juga punya tanggung jawab, jangan anggap bahwa itu bisa ditaruh di mana aja. Bukan soal buang sampah sembarangan, tapi naruh sampah di tempat yang ditentukan, ya kan. Ini recyclable atau tidak, ini taruhnya di organik atau di non organik gitu. Kalau udah bicara udah jadi sampah gitu, ya jangan dibakar gitu kan. Kalau udah numpuk, lihat sampah numpuk, ya jangan dibakar, itu jadi asap, jadi racun. Polusi jadi lagi, semua titik ini punya tanggung jawab. Oke, keefektifannya tuh yang sampai sekarang tuh sebenarnya masih dipertanyakan. Kalau dari aku sendiri, kita udah ngeliat nih, salah satu contoh penanggulangan sampah tuh adalah dengan membeda-bedakan sampah dulu, kayak yang tadi kakak bilang. Ada organik, ada anorganik, ada yang bisa recycle, dan yang lain. Tapi ternyata, yang bisa kita lihat sendiri, orang-orang tuh masih sering ngasal aja Kak, buang. Yang penting asal cemplung aja. Sebenarnya kalau menurut kakak, langkah ini tuh efektif gak sih Kak? Soal efektif atau enggak sebenarnya wajib ya, bukan kita sebelum bicara efektif atau enggak tuh wajib. Jadi yang namanya organik, sampah organik sama non organik itu nggak boleh bercampur, ya udah gitu. Tidak, udah apa ya namanya, haram lah hukumnya untuk bercampur nih kedua benda ini. Karena kalau bercampur sedikit aja, sebentar aja, udah langsung nggak bisa diapa-apakan. Misalnya kita punya kertas ya, kertas bekas. Kemudian kertas itu kita campur ke dalam sampah yang ada makanannya. Kertas bekas itu begitu kena minyak, jadi sulit untuk didaur ulang. Padahal sebelum kena minyak, dia gampang sekali untuk didaur ulang. Betul. Begitu pula dengan sampah non-organik, misalnya sisa makanan. Sisa makanan itu misalnya kita punya sayur ya, kita potong-potong, ada sisanya kan, akarnya tuh ya, misalnya kangkung lah ya, sebut saja kangkung. Kita potong, ada sisa akarnya. Akarnya itu kan kadang-kadang diikat nih pakai rafia misalnya. Ini begitu dibuang, jadi ya, kecampur. Kalau itu tadinya nggak ada rafia plastiknya, itu bisa menjadi kompos yang sangat bagus. Begitu ada tali rafianya, komposnya itu jadi buruk, jadi nggak bisa menyuburkan tanah. Jadi ya nggak ada opsi untuk mencampur sampah. Nah, efektif atau tidak itu soal kebiasaan, soal edukasi ya, soal aware atau tidak bahwa itu harus dipilah. Kemudian soal penegakan hukum juga, ada orang-orang yang merasa udah memilah tapi jadi males karena begitu dijemput sampahnya tetap dicampur ulang lagi. Jadi itu soal ketidakefektifan itu lebih ke pelaksanaannya yang kurang serius. Oke, kita lagi ngomongin juga tadi, sempat kakak mention juga soal yang namanya kita ngebakar sampah. Karena masih banyak banget kebiasaan dari masyarakat, abis udah menggunung nih sampahnya Kak, langsung aja dibakar biar selesai. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh menurut pandangan kakak gimana? Itu benar-benar hal yang sangat-sangat tidak bagus karena juga ngasih polusi juga kan sebenarnya. Atau sebenarnya dalam tanda kutip itu bisa juga efektif kalau dilakukannya dengan benar misalnya. Kalau kakak gimana pandangannya?
secara hukum melanggar hukum. Oke. Jadi sebagai anak hukum ya cerita dulu nih bahwa itu sebenarnya melanggar hukum. Oh, gitu. Jadi membakar sampah itu nggak boleh, apalagi open burning itu nggak boleh, karena asapnya itu merupakan asap polusi. Kalau misalnya sampah itu, kebayang nggak sih kalau sampah itu ada plastiknya di dalamnya atau ada baterai di dalamnya, itu sampahnya beracun. Racunnya tuh luar biasa gitu. Dan kita nggak butuh ya polusi udara ya di Jakarta, udah parah banget. Udah banyak ya. Udah cukup banyak. Jadi nggak bagus. Sebenarnya sampah organik ya, banyak yang kemudian nanya kalau sampah organik kan boleh dong dibakar gitu, karena kan itu cuma tepat, ya. Tapi saya juga nggak setuju karena itu tetap menimbulkan emisi. Mendingan sampah organik itu ya dikubur, kemudian dia jadi pupuk kan. Jadi nggak perlu dibakar lagi gitu. Jadi sebenarnya praktek pembakaran sampah yang cukup marak dan kelihatan di mana-mana itu sebenarnya sudah dilarang dan itu sangat merugikan kesehatan kita. Oke, gitu kawan baik. Jadi yang namanya bakar sampah itu bukan opsi, dan itu juga tadi sudah dibilang sama Kati bahwa itu melanggar hukum. Jadi jangan dilakuin lagi ya. Oke. Kita sekarang bahas dari segi platform atau suatu hal yang sedang Katiza bangun. Aku mau kepo-kepoin soal itu nih, namanya diet plastik. Ini sebenarnya udah berjalan dari kapan, Kak? Terus juga di awalnya tuh kenapa namanya diet plastik? Karena yang aku tahu diet ini kan berhubungan sama makanan nih. Kita mau jadi kurus diet, tapi kenapa disambungin sama plastik? Kalau dari Kakak boleh jelasin dan diceritain sama kawan-kawan baik. Iya, diet plastik itu udah lebih dari 10 tahun sebenarnya. Saya memulai itu bersama dengan beberapa kawan-kawan yang sama-sama peduli banyaknya sampah plastik sekali pakai yang timbul setiap harinya. Kenapa namanya diet plastik? Karena memang ketika kita diet makan ya, ketika kita memutuskan saya mau hidup sehat, pasti kita diet. Memilih makanan yang hanya nutrisi aja, bernutrisi dan sehat buat kita, tapi tidak memilih makanan yang lain. Nah, diet plastik itu intinya adalah nggak semua plastik itu baik, dan plastik sekali pakai itulah yang harus kita kurangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang nama itu kemudian jadi cukup catchy sih, maksudnya banyak yang kemudian penasaran apa sih diet plastik gitu. Terus memang jadi nempel aja selama beberapa tahun belakangan. Kita merasa nama itu cukup efektif lah untuk menggalang gerakan masyarakat. Oke, kalau dari masyarakatnya sendiri Kak, sebenarnya target yang menurut Kakak itu paling layak nih untuk lebih banyak tahu soal diet plastik itu, apakah Kakak lebih ngincer ke anak muda, generasi milenialnya Kak, atau mungkin lebih kepada masyarakat yang memang banyak sekali produksi sampah, misalnya dari segi berumah tangga ataupun sebenarnya kantoran, atau gimana Kak? Selama ini sih kita banyak kerjasamanya dengan pasar tradisional, kemudian dengan supermarket, dengan restoran dan kafe, karena di situ kita melihat banyak sekali plastik sekali pakai yang diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen. Limbahnya, ya. Jadi tadinya awal mulanya banget itu adalah meminta kepada supermarket di seluruh Indonesia untuk tidak menyediakan kantong plastik secara gratis. Gitu. Itu awalnya banget kita mulai gerakan yang kemudian disambut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita waktu itu sempat ngumpulin petisi banyak, 70.000 kalau nggak salah petisinya yang tanda tangan. Yang akhirnya mereka tuh maksudnya Kementerian Lingkungan Hidup membuat uji coba kantong plastik tidak gratis ini tahun 2000. Jadi harus bayar ya, yang kita sekarang 2016. lagi implementasikan. Tapi setelah itu jadi dilarang gitu. Makanya sekarang udah ada 115 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah melarang kantong plastik sekali pakai. Itu adalah hasil upaya kita untuk mendekati supermarket, tapi juga bicara dengan pemda-pemda di seluruh daerah lah ya. Sehingga yang dilakukan oleh supermarket sekarang adalah tidak memberikan kantong plastik, tapi konsumennya diminta untuk bawa kantong belanja sendiri gitu. Jadi beralih ke konsep guna ulang.
hal seperti itu yang kita bicarakan juga dengan pasar tradisional, kemudian dengan restoran gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa diterapkan oleh restoran, kafe, warung ya, untuk tidak memberikan beberapa plastik sekali pakai tertentu. Misalnya sedotan, tadi saya sebutkan sedotan. Sekecil sedotan tuh ngaruh banget ya, Kak? Ngaruh banget, dan nggak semua orang butuh. Bener, gitu. Kadang-kadang kita pesan minuman sebenarnya mau minumnya aja kan, nggak perlu sedotannya, tapi kenapa harus dikasih sedotan? Sedotan itu salah satu yang sulit didaur ulang. Terus saya masih miris banget setiap kali pesan bubur misalnya, itu dimasukin ke styrofoam ya. Itu kan bubur panas kena styrofoam, itu nggak sehat, itu langsung banyak chemicals ya, kimia-kimia yang keluar masuk ke dalam bubur panasnya itu sendiri. Jadi gimana caranya restoran, warung itu tidak lagi memberikan wadah berupa styrofoam, itu juga plastik sekali pakai, kebetulan sangat tidak sehat juga. Gitu. Jadi lebih ke situ sih upayanya diet plastik ya. Oke, terlepas dari semua itu Kak, ini kan juga masih jadi salah satu kebiasaan banget ya. Karena kalau kita beli langsung kayak mie ayam, beli bubur, itu biasanya langsung dimasukin ke styrofoam tuh Kak. Tapi masalahnya banyak banget masyarakat yang belum tahu bahayanya soal ini. Kalau dari diet plastik sendiri, campaign apa atau aktivitas apa sih yang dijalanin untuk bawa edukasi itu ke masyarakat, biar masyarakat tuh lebih paham loh soal hal ini gitu. Ya, kita banyak sih campaign edukasi juga, banyak bicara dengan, waktu itu sempat ada beberapa program-program ke sekolahan untuk membuat program pengurangan plastik sekali pakai di sekolah. Dan kadang-kadang mereka lebih pinter kok, kadang-kadang selalu anak-anak ya? sekolah ini selalu lebih pinter untuk membuat program pengurangan sampah di sekolahnya sendiri, karena mereka lebih paham teman-temannya bisa apa teman-temannya akan mendengarkan message yang seperti apa. Dan ketika siswa yang bicara, biasanya yang mendengarkan adalah guru dan orang tua. Tapi kalau orang tua yang bicara belum tentu didengarkan oleh siswanya gitu. Itu ada beberapa campaign kita seperti itu. Tapi yang untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, saya pernah terlibat dalam film. Jadi ada film Pulau Plastik yang keluar di tahun 2020. Ada di Netflix. Saya terlibat di film itu bersama dengan 2 aktivis lainnya, Robby Navikula dan Prigi Arisandi. Itu kisah kita bertiga ya sebagai aktivis di 3 kota berbeda di Indonesia, Jakarta, Gresik, dan Bali, untuk sama-sama mendorong pengurangan plastik dengan caranya masing-masing. Saya lewat campaign kebijakan, kalau Robby lewat musik, kalau Prigi lewat science gitu. Tapi itu benar-benar film yang menjangkau masyarakat luas. Jadi itu hal-hal yang kita juga berusaha untuk bikin campaign-campaign yang messagingnya untuk masyarakat lebih luas, supaya mengedukasi bahwa ini tuh bukan hal yang baik-baik saja ya, semua plastik sekali pakai ini. Perlu ada perubahan gitu ya, kawan baik. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal sampah ini sendiri tuh cakupannya banyak banget, terutama dari yang tadi Kakak bilang media yang bisa dipakai tuh banyak banget. Tapi aku penasaran soal struggle atau behind the scene-nya. Kalau dari Kakak sendiri, karena juga Kakak fokusnya ke kebijakan, ke arah hukum, ada nggak sih selama ini struggle ataupun challenge-nya dalam hal memperjuangkan dan menjadi seorang aktivis di bidang lingkungan ini? Oh, banyak sekali. Mungkin kalau dihitung suksesnya sama gagalnya, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Jadi kan lebih banyak susahnya. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah, terus nanti maju 1 langkah lagi, mundur 2 langkah. Tapi lama-lama maju juga gitu. Harus sabar ya. Seperti itu kan. Karena memang yang kita jalankan itu bukan sprint tapi maraton, lama dan butuh stamina. Tantangannya banyak banget karena kita berusaha untuk merubah keadaan. Dan yang namanya perubahan itu nggak semua orang mau berubah. Sebenarnya lebih banyak orang tidak mau berubah daripada orang yang mau berubah sebenarnya kan, karena semuanya pada comfort zone-nya masing-masing. Jadi tantangan utama adalah masyarakat atau produsen atau stakeholder atau pemerintah yang tidak mau berubah. Tantangan kedua adalah sebenarnya saking banyaknya benda-benda sehari-hari yang dibungkus plastik sekali pakai, itu masalahnya jadi besar sekali, jadi susah untuk menanganinya ya. Lama-lama menggunung dan kebiasaan ya. Nggak, maksudnya susah untuk mengubahnya karena kita mau mulai dari mana, sampahnya tuh banyak banget.
ada kresek, ada sachet, ada sedotan styrofoam, ada mikroplastik juga ya. Nanti bisa bicara mikroplastik sedikit. Mikroplastik itu sudah masuk ke saluran air, udah masuk ke hujan, udah ada di awan, udah masuk ke tubuh manusia, udah masuk ke darah manusia, bahkan ditemukan di dalam plasenta janin ibu hamil. Serem banget ya kalau ditelusurin juga. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah yang ada di mana-mana? Itu sih tantangannya. Kadang-kadang kita merasa overwhelmed ya, kayak kita merasa gila, gede banget ya ini masalah, susah banget, gimana caranya, kita mau mulai dari mana? Dan caranya ya untuk supaya kita tetap semangat dan tidak mundur adalah kita berusaha untuk tackling itu satu persatu. Jadi nggak semua masalah kita coba tangani sekaligus, tapi satu persatu. Misalnya coba deh kresek dulu, makanya kita waktu itu cobanya kresek dulu. Setelah kresek, oke lah, sekarang mungkin kita ngomongin sachet deh gitu. Nanti mungkin berikutnya bisa kita ngomongin mikroplastik. Oke, itu yang perlu kita sadarin ya. Jadi cakupannya itu banyak banget, karena masalah sampah tuh bukan cuma dari satu sumber, tapi dari banyak gitu ya Kak. Dan hasilnya, impactnya itu juga banyak banget. Kalau dari Kakak sendiri misalnya nih, setelah 10 tahun Kakak sudah membangun diet plastik ini, ada nggak sih change yang paling kerasa banget? Oh dulu tuh masyarakat belum tahu hal ini loh. Kita salah satu contohnya, kalau dari aku ya Kak, mungkin aku ngerasanya dulu tuh masyarakat masih ngerasa yang namanya bawa tumbler kemana-mana itu kerjaan banget. Kalau sekarang tuh dari kalangan mahasiswa misalnya, atau orang-orang yang di kantor tuh udah pada rajin banget loh bawa tumbler kemana-mana. Jadi tinggal diisi di kantor, jadi nggak perlu lagi yang namanya penggunaan dari satu kali pakai nih yang gelas itu. Kalau dari Kakak ada nggak sih change yang sekarang tuh, perubahan yang kelihatan banget selama 10 tahun Kakak sudah membangun diet plastik? Iya, perubahan yang paling terasa adalah pas belanja ke supermarket nggak ada lagi dikasih kresek. Iya, itu juga salah satunya ya. Orang-orang tuh saya suka kadang-kadang saya suka berdiri di depan kasir supermarket ya, terus saya nontonin orang-orang aja gitu, karena merasa bersyukur banget bahwa kita udah pada titik di mana yang orang ini bawa tas belanja sendiri, orang ini bawa tas sendiri, orang itu bawa tas sendiri, terus happy banget karena itu perjuangan kita 10 tahun. Bener. Kan sebelum kita berkampanye itu kan semua orang dikasih kresek kan, nggak ada yang kepikiran banyak bawa tas sendiri ya. Itu kalau belanja bulanan ya. Iya. Jadi itu sih yang paling berasa contoh konkretnya. Di Jakarta itu bahkan kita kan sudah melakukan riset ya, berapa sih kresek yang berkurang gitu setelah itu dilarang, dan ternyata banyak yang memenuhi yang banyak yang mengikuti peraturan itu dengan baik, sehingga pengurangan kresek di Jakarta contohnya ya itu bisa sampai 80% kok. Lumayan signifikan. Iya, signifikan banget. Apalagi itu juga step by step, dari mulai orang tuh ngerasa masih sulit sekali untuk bawa plastik sendiri dari rumah atau tadi bagnya dari rumah, tapi sekarang orang-orang juga sudah mulai rajin nih untuk bisa bawa sendiri dan aware soal sendiri. Kalau dari Kakak berarti kemana-mana udah bawa kantong belanja sendiri belum kalau dari Kakak? Oh banget. Jadi di tas saya pasti ada kantong belanja, ada tumbler juga. Ada tumbler. Oke, jadi udah bawa kemana-mana ya. Oke. Kita mau ngomongin lagi soal sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kawan baik, sejak 2020 lalu sebenarnya pemerintah DKI itu sudah melakukan dan juga melaksanakan salah satu peraturan gubernur nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan termasuk minimarket. Jadi kalau bisa kita lihat nih, pedagang mikro itu juga mulai yang namanya dulu bisa pakai plastik yang sangat-sangat banyak atau bisa sangat boros, tapi sekarang sudah mulai dibatasi. Tapi ada juga yang sekarang bisa kita lihat dari berbagai sumber atau bahan lain. Misalnya ada juga dari bambu, ada yang dari bahan-bahan lain. Sebenarnya kalau dari Kakak, apakah hal ini bisa jadi salah satu yang bisa kita lihat untuk 10 tahun ke depan? Yang namanya misalnya dari segi sedotan ya, diubah jadi bambu. Sedotan diubah jadi yang bisa dimakan, jadi edible. Kalau dari Kakak gimana?
Kalau diet plastik Indonesia sekarang lagi campaign guna ulang, sistem guna ulang. Karena kita melihat bahwa yang namanya guna ulang itu pasti akan selalu lebih bagus daripada yang sekali pakai. Jadi sekali pakai itu kalau pun materinya bagus, kalau tetap sekali pakai ujung-ujungnya jelek juga. Misalnya sendok garpu nih, sendok garpu stainless ya. Kalau misalnya kita tanya nih kepada ya masyarakat ya, bagusan mana nih sendok garpu stainless atau sendok garpu plastik gitu. Pasti kan semua orang jawab, oh sendok garpu stainless lebih bagus gitu karena lebih ramah lingkungan. Tapi bayangin nggak kalau sendok garpu stainless kita pakai sekali pakai? Kebayang nggak? Pasti kan buruk juga ya dampak lingkungannya. Jadi yang penting itu kan bisa diguna ulang. Jadi yang kita lihat alternatif terhadap plastik sekali pakai itu ada dua macam. Ada alternatif yang sekali pakai juga, ada alternatif yang guna ulang. Kita lebih prefer yang guna ulang. Misalnya sedotan. Kita prefernya sedotan itu nggak usah aja dulu. Nggak usah dikasih karena alternatifnya kokop langsung blek gitu kan, bisa kan berfungsi kan mulut kita. Mungkin ada hal-hal situasi di mana sedotan itu perlu ya, misalnya untuk orang difabel, misalnya yang disabilitas harus pakai sedotan, sakit, atau misalnya apalah mungkin minum kelapa gitu mungkin susah ya. Tapi nggak semua situasi memerlukan sedotan. Kalau perlu sedotan, ada sedotan yang stainless steel yang sudah mulai disediakan oleh restoran-restoran, mereka mencucinya. Nah baru setelah itu yang alternatif yang ketiganya mungkin ya adalah sedotan yang terbuat dari materi yang bisa terkomposkan dengan mudah, misalnya bambu, misalnya sekarang udah ada sedotan dari kangkung misalnya. Aku sempat dengar juga dari nasi itu juga ada sedotan dari nasi, dari kayak tepung beras itu baru level ketiganya. Begitu pula dengan tas belanja. Tas belanja itu sekarang materinya macam-macam, banyak sekali. Apapun itu yang penting memang benar diguna ulang gitu. Sekarang masalahnya banyak kantong belanja yang diberikan sekali pakai. Jadi mestinya bisa guna ulang, tapi sekali pakai jadinya banyak banget. Akhirnya itu ada satu bahan namanya spunbound ya, kantong spunbound. Itu seharusnya bisa digunakan ulang, tapi banyak orang yang memberikan itu cuma-cuma. Jadi kita belanja online dikasih, atau kita belanja apa dikasih gitu aja gitu, sehingga jadi nggak dipakai lagi, jadinya sama aja. Nah itu juga kita berusaha untuk mengembalikan ke fitrahnya ya, bahwa ini tuh tas guna ulang, tujuannya untuk diguna ulang, jangan sekali pakai. Kalau numpuk di rumah, disumbangkan aja. Kita punya program tuh bersama dengan DKI Jakarta, Dropbox sumbangan tas belanja yang nggak kepakai. Jadi kalau kebanyakan di rumah ya udah ditaruh di Dropbox itu. Mereka sebar ke pasar-pasar, bisa dipakai oleh siapapun pengunjung pasar. Dari upaya yang tadi sudah dilakukan oleh diet plastik, sebenarnya tolak ukur keberhasilannya itu dari mana sih Kak? Apakah memang ada satu poin-poin tertentu yang menyatakan bahwa oh ini campaign kita berhasil nih ternyata, atau gimana? Tolak ukur keberhasilan kita adalah ada kebijakan yang muncul yang berusaha mencegah plastik sekali pakai, dan kebijakan itu dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jadi menimbulkan suatu perubahan sikap di masyarakat. Itu tolak ukur keberhasilan kita. Jadi dimulai dari payung utamanya ya Kak ya, dari kebijakan. Kalau kampanye sendiri sebenarnya sekarang tuh udah berjalan hanya fokus di Jabodetabek aja kah? Atau sekarang memang awareness-nya tuh pengen Kakak tingkatin untuk ke seluruh Indonesia, biar dari Sabang sampai Merauke nih semuanya juga mulai aware soal diet plastik, gimana? Se-Indonesia, bahkan se-ASEAN juga, bahkan kita udah mulai masuk ke tingkat global. Sudah mulai dilibatkan di dalam sebuah negosiasi internasional ya, namanya Global Plastic Treaty. Udah mulai diundang-undang ke sana loh, saking ini jadi masalah global gitu. Jadi kalau bicara di Indonesia ya, di Indonesia kita benar-benar mendampingi Pemda, tidak hanya DKI Jakarta aja, ada Pemda-Pemda lain yang kita dampingi juga, misalnya Bali, atau misalnya Bogor ya, dan udah banyak kok Pemda yang aware akan masalah ini. Tapi kita juga kemarin baru launching Asia Reuse Consortium gitu, namanya konsorsium guna ulang se-Asia.
Karena tadi ya kampanye guna ulang itu ternyata sudah dilakukan oleh banyak UKM dan startup tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain juga. Jadi pada saat itu kita kepikiran kita kumpulkan deh nih orang-orang gitu, terus pas dikumpulkan ternyata kita punya visi yang sama. Jadi kita memutuskan ya kita bikin konsorsium aja supaya kita saling memperkuat. Oke, jadi tadi udah di ranah yang lebih besar juga cakupannya, lingkupnya juga sudah di internasional. Kalau dari kakak ada nggak sih sebenarnya hal yang udah dilakukan di internasional tapi belum kita implementasikan nih di Indonesia? Dari perspektif kakak sendiri itu gimana? Oh banyak, jadi negara-negara lain udah banyak yang lebih maju sebenarnya dari segi pengelolaan sampahnya maupun pencegahan sampah ya. Jadi ada dua ya, pencegahan sampah sama pengelolaan sampah. Kalau dari segi pencegahan sampah itu sekarang negara yang lagi keren banget tuh Chile. Soalnya mereka baru mengeluarkan sebuah peraturan ya yang mewajibkan semua hotel, restoran, dan kafe itu memiliki opsi guna ulang. Jadi tidak menyediakan sekali pakai, menyediakan guna ulang. Jadi nggak boleh tuh misalnya masuk ke restoran fast food ya, misalnya fast food. Kalau fast food itu kan pasti dikasih wadahnya, misalnya kita pesan apalah French fries gitu, pasti dikasih wadahnya sekali pakai kan, langsung dibuang, apakah baik itu kertas maupun plastik atau apa. Nah di Chile itu nggak boleh, karena dengan peraturan itu ya pakai piring gitu. Ini sekali pakai, jadi bukan sekali pakai doang ya, tapi memang akhirnya bisa kita pergunakan ulang lagi. Bukan kita yang pergunakan, restorannya yang pergunakan kan, ya mereka mencuci itu dan menggunakannya lagi. Jadi itu diwajibkan. Sebenarnya kan ya itu biasa aja ya. Iya, biasa aja. Sebenarnya kita di restoran manapun sebelum adanya segala macam yang sekali pakai ini, sebenarnya warung-warung kita zaman dulu semuanya guna ulang kan. Bahkan gerobak bakso, gerobak bakmi yang lewat di depan rumah itu pakai mangkok ayam itu loh yang ikonik banget kan. Mangkok ayam. Buat mie ayam itu ya. Buat mie ayam yang dipakai buat tek gitu kan. Itu guna ulang gitu. Tapi sejak banyaknya plastik sekali pakai dan jadi murah banget, semuanya jadi beralih ke styrofoam atau yang fast food chain itu semuanya karena harus murah, dia beralih ke yang kertas karton misalnya ya. Padahal mereka sebenarnya asal mereka punya piring dan orang untuk mencucinya, mereka bisa pakai sistem guna ulang. Nah itu hal-hal yang menurut saya harusnya sudah ada mulai diterapkan juga di Indonesia, kembali ke fitrah awal kita yaitu serbaguna ulang. Oke, dari serbaguna ulang itu sendiri Kak, apa sebenarnya dari diet plastik ini dari segi plan untuk jangka pendeknya, dari short term maupun jangka panjangnya long term, apakah hal ini perlu kita tekanin lagi biar masyarakat tuh edukasinya juga makin tahu banyak soal hal ini, soal dari penggunaan keulang itu sendiri. Dari Kakak, apakah hal yang perlu kita praktekin lagi? Perlu banget untuk membuat awareness ya bahwa kita tuh familiar dengan sistem guna ulang. Itu bukan hal yang asing dan bukan hal yang aneh dan bukan hal yang sulit tuh. Karena sekarang itu banyak yang salah persepsi ya bahwa guna ulang itu sama dengan daur ulang. Ini sering banget karena kalau saya dengar orang ngomong iya saya udah guna ulang, tapi ternyata dia lagi ngomongin sesuatu kegiatan yang daur ulang gitu. Saya sering banget dengar itu, yang sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau guna ulang itu kan suatu barang dicuci dipakai lagi. Kalau daur ulang itu kan suatu barang dicuci, dicacah, dilelehkan, mungkin di blender, mungkin dipanasin dulu, terus udah gitu dijadikan bentuk lain dulu, baru dibalikin menjadi barang. Jadi itu panjang stepnya. Artinya guna ulang itu soal pencucian, soal kita menyediakan sistem pencucian, kita menyediakan sistem di mana itu bisa balik lagi digunakan setelah dicuci. Yang mana itu gampang, semua orang tahu, paham gitu. Nah saya mau kasih contoh boleh ya. Diet plastik tuh waktu tahun lalu
sempet bikin konser musik bareng sama organisasi lain ya, di Bali. Namanya Iklim Fest. Terus kita memang sengaja membuat konser itu menjadi menggunakan protokol guna ulang yang sudah didevelop oleh Diet Plastik. Nah, protokol guna ulang ini artinya adalah 100% nggak boleh ada sekali pakai, semuanya guna ulang. Jadi 100% ya. Ada ribuan penonton yang datang, hampir 2000. Ada sekitar 10 vendor F&B ya. Dan nggak ada sama sekali plastik sekali pakai. Karena kita bekerja sama dengan reuse provider, kita bekerja sama dengan jasa guna ulang yang mereka intinya menyediakan piring dan menyediakan tempat pencucian. Jadi ada 3 jasa reuse yang kita kolaborasi bersama dengan mereka. Kita setting tuh, ini tempat pencucian di sini, piringnya butuh berapa untuk 2000 orang, piringnya dibagikan ke semua vendor ya. Kemudian piring, gelas, sendok, garpu, semuanya dibagikan ke semua vendor. Nanti begitu orang beli, ditaruh di sebuah tempat, udah kita siapin juga. Tempatnya tuh bukan tempat sampah, tempatnya adalah tempat pengembalian wadah guna ulang gitu. Nah itu langsung balik lagi ke pencucian, keluar lagi ke vendor, balik lagi, cepet gitu loh, cepet banget. Lebih sistematis ya. Sistematis, vendor nggak pernah kekurangan piring. Dan itu satu wadah itu bisa digunakan sampai 3 kali lah selama event itu. Jadi ini 2000 peserta konser pada jingkrak-jingkrak bawa gelas guna ulang. Dan di ujung konser itu semua gelas itu balik lagi ke panitia. Nggak ada yang hilang, mungkin yang hilang 1 atau 2. Nggak ada yang hilang sama sekali. Kemudian nggak ada sama sekali plastik sekali pakai, nggak ada sampah plastik sekali pakai. Itu keren, itu sebenarnya bisa diimplementasi buat di konser-konser lain ya Kak ya, bisa diimplementasi buat di event-event gede juga. Benar ya. Jadi waktu kita hitung-hitungan ya, setelah acara itu kita kayak merasa wah gila nih, sampahnya benar-benar nggak ada. Paling sampah makanan doang, sisa makanan yang kemudian dikasih ke composting. Kita merasa ini kan istilahnya tuh no brainer ya. Ini kan masuk akal banget ya. Bikin acara gede seperti ini tuh masuk akal banget, asal kita tuh memetakannya dan mengaturnya dengan baik dan rapi, dan antara tempat pencucian dengan si vendor itu cepat gitu arusnya, alirannya. Kepingin banget bisa membuat masyarakat menyadari bahwa ini hal yang bisa dilakukan untuk konser besar, untuk wedding kecil, untuk pengajian, untuk buka bersama di masjid, untuk semua acara sebenarnya bisa seperti itu. Iya, aku rasa itu bakal impactful banget kalau akhirnya semua orang, jadi semua stakeholder tuh juga bisa nerapin ini, karena memang dari yang tadi kakak bilang pengaruhnya tuh besar banget loh. Apalagi ini no brainernya itu beneran bisa bikin kita tuh jadi jauh lebih aware soal penggunaan dari segi F&B yang jadi salah satu sumber utama juga ya Kak untuk penggunaan plastik itu sendiri. Oke, jadi bahasannya tuh tadi udah banyak banget, dari soal medianya, ternyata Kakak juga bikin event besar, sempat tadi bikin musik juga. Kalau dari soal film nih Kak, yang tadi sempat kita mention dikit nih, ada film yang pernah Kakak bikin itu film dokumenter berarti ya Kak ya, di Pulau Plastik. Itu boleh diceritain sedikit Kak, mungkin dokumenternya itu mengenai hal apa, mungkin bekerja samanya sama para aktivisnya itu memang fokus ke hanya sampah plastik aja atau ada penggunaan-penggunaan lainnya atau gimana? Iya, bukan saya bikin, yang bikin Visinema. Saya diajak sama mereka untuk terlibat dalam dokumenter ini, dan memang khusus soal sampah plastik. Yang diangkat adalah sebenarnya masalah bahwa sampah plastik itu tidak hanya berasal dari kita, dari produksi, dari konsumsi, tapi juga dari impor dari luar. Jadi ada permasalahan juga di situ bahwa Indonesia masih menerima impor sampah plastik ya, kemudian tidak bisa dikelola oleh Indonesia, jadi menggunung juga, nggak fair kan sebenarnya. Kemudian tapi penanganannya bisa berbeda-beda, maksudnya approach kita sebagai aktivis itu bisa berbeda-beda. Saya memang pakai approach membuat campaign kepada masyarakat dan
membuat campaign kepada pemerintah Dari kebijakan. dari kebijakan. Ada kawan saya aktivis juga lain. Prigi ya, yang banyak melakukan riset berapa kandungan mikroplastik di tubuh manusia. Okay. Jadi itu cukup menarik dan menjijikan karena yang diteliti adalah feses gitu. Jadi feses cuman memang 100% dari sampel yang diambil itu ternyata mengandung mikroplastik. Wow, okay. Itu sadly tapi emang harus kita terima ya, bahwa sekarang memang penggunaan mikroplastik itu bisa ternyata sampai masuk ke tubuh kita juga gitu. Mungkin terakhir Robi ya, dia aktivis lain adalah band leader Navicula, keren banget, band yang base-nya di Bali, menggunakan approach musik. Nah, mereka kemarin kita kolaborasi dengan mereka juga untuk Iklim Fest kemarin yang pakai sistem guna ulang. Jadi kita banyak pakai approach harus kolaboratif, karena kita nggak tahu masyarakat itu sebenarnya bisa menerima pesan itu melalui seni kah, melalui data kah, melalui gimmick juga, pesan yang mudah dicerna kah, atau justru pesan yang serius, pesan yang guyon atau pesan yang riang atau pesan yang depresi gitu kan, masyarakat macam-macam ya. Jadi kita memang tidak mau tidak sampai menjangkau masyarakat manapun, makanya banyak kolaborasi dengan banyak banget organisasi dan kawan-kawan lain. Kawan baik juga kita ajak untuk kolaborasi ya. Kalau ada ide bagaimana kita bisa lebih memperbesar pesan-pesan dari kampanye ini. Oke, jadi untuk kawan baik yang mungkin punya saran ataupun pengen membantu juga dalam hal kolaborasi, itu bisa kemana sih Kak? Mungkin mau dilihat juga campaign-campaign yang udah jalan, platform dari diet plastik itu di mana aja? Iya, jadi kita punya website namanya plasticdiet.id, pakai bahasa Inggris ya, Plastic Diet. Tapi di Instagram juga kita cukup aktif, di Instagramnya Diet Plastik Indonesia @IDDKP. Jadi silakan kalau mau menghubungi kita langsung meluncur ke dua Itu site dia, pasti dari Diet Plastik juga welcome banget sama semua ide, saran, atau hal yang mungkin nantinya bisa jadi kolaborasi yang impactful untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, thank you so much Kak atas waktunya hari ini, seneng banget. Terakhir, pertanyaan terakhir nih, khusus mungkin pesan singkat kalau dari Kakak yang bisa Kakak kasih ke kawan baik, itu apa sih Kak soal penggunaan dari sampah plastik ini sendiri, atau pesan singkat dari Diet Plastik deh gitu, silakan. Kalau Diet Plastik lagi fokus full ke gaya hidup guna ulang. Jadi ingat aja kata-kata reuse revolution, dan coba di search kalau di sosmed gitu ya, hashtag gerakan guna ulang, reuse revolution, reuse, itu banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita dan di Indonesia yang benar-benar menginspirasi bahwa ternyata udah banyak penerapan reuse atau konsep guna ulang ini di sekitar kita. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan ikut menjalankan juga gaya hidup guna ulang. Oke, seru banget. Jadi dari Kak Tiza udah kasih tahu banyak hal, sharing soal reuse revolution tadi. Jangan lupa, jangan cuma didengerin doang, tapi bisa dipraktekin langsung ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you so much untuk semua kawan baik yang sudah nonton episode ketiga kita hari ini bersama sosok yang sangat inspiratif yaitu Kak Tiza. Jadi, oh ya Kak, aku belum sempat mention juga nih kalau misalnya teman-teman mau langsung kontak Kak Tiza, misalnya mau ngomongin soal dari segi sustainable atau dari segi permasalahan lingkungan, itu bisa juga nggak sih Kak? Ke Kakak mungkin ada kontak yang bisa ini dari Instagram kah? Iya, boleh. Aku punya Instagram @tizamafira. Jadi kawan baik boleh langsung DM ke Tiza Mafira kalau misalnya ada ide-ide untuk kolaborasi bareng. Oke, itu dia kawan baik. Terima kasih banyak. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Terima kasih. See you. Terima kasih.